Nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warganya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapih. Melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberi kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Oke teman-teman, nilai selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel merupakan bagian dari nilai berakhlak yang dapat diartikan sebagai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas atau kewajibannya. Tindakan ini menjadi hal yang penting untuk kemajuan instansi pemerintah, bahkan untuk kemajuan Indonesia, mengingat seluruh rakyat Indonesia telah mempercayakan hak-hak mereka kepada pengelola instansi tersebut, dalam hal ini kepada para aparatur sipil negara. Akuntabel dapat diwujudkan dengan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki integritas dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, sebagai seorang ASN yang baik, bagaimana kita bisa menerapkan sikap akuntabel? Contoh sederhananya yaitu dapat diterapkan dengan hadir ke kantor tepat waktu, serta tidak pulang mendahului, karena dengan melakukan hal tersebut, kita sudah disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN. Selain itu, kita juga harus bekerja secara jujur. Misalnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu poin kompeten. Poin kompeten sangat dibutuhkan karena seiring perkembangan waktu dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap aparatur sipil negara harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Peningkatan kompetensi ini sangat penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang manajemen PNS bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Untuk peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu mengikuti berbagai macam pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Selain itu dapat dilakukan dengan cara pengembangan diri pribadi, yaitu mengetahui atau mencari tahu informasi-informasi terbaru seputar bidang pekerjaannya. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Secara bahasa, harmonis berasal dari kata harmonia, yang dalam bahasa Yunani berarti terkait secara serasi atau sesuai. Konsep dari harmonis adalah adanya unsur perbedaan, timbal balik, dan kesatuan yang luhur. Harmonis juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mempertemukan solusi dari berbagai pertentangan dan menciptakan lingkungan sosial yang damai. Harmonis dapat diwujudkan dengan adanya sikap saling menghargai, baik itu di dalam keluarga, lingkungan kerja, atau lingkup masyarakat yang lebih luas. Nah, sebagai seorang ASN, bagaimana upaya kita dalam menerapkan sikap harmonis di lingkungan kerja? Contohnya, yaitu dengan mau menerima saran dan kritik orang lain, serta menghargai orang lain dalam suatu rapat atau forum diskusi.
Hal tersebut dapat bertujuan agar setiap pertentangan yang ada dapat disatukan dengan luhur, sehingga mewujudkan keharmonisan dimanapun teman-teman berada. Jadi menurut saya perlu diadakannya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kinerja kita selanjutnya. Menurut saya ide Bapak Resto ini cukup baik, cuman anggaran kita tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut. Loyal dapat diartikan dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI dan senantiasa menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, serta nama baik jabatan dan nama baik negara. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan selalu siap sedia menghadiri upacara atau apel yang dilaksanakan di lingkungan instansi. Dengan menerapkan hal tersebut, kita telah menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal lain yang dapat dilakukan, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan instansi, baik itu aturan tentang kerapian pribadi dan hal-hal lainnya yang berlaku di lingkungan kerja. Dengan melakukan hal tersebut, kita sudah ikut andil dalam menjaga nama baik sebagai ASN karena patuh pada aturan. Baik, yang selanjutnya adalah nilai adaptif. Adaptif adalah salah satu nilai dari core value berakhlak yang berarti menyesuaikan diri dari lingkungan yang lama kepada lingkungan yang baru. Beberapa indikator dalam nilai adaptif diantaranya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja yang baru. Kedua adalah menyesuaikan diri dengan teknologi yang semakin berkembang. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda, khususnya pada lingkungan kerja, dalam lingkup ASN yang selalu berubah-ubah, kita harus dapat mengikuti perubahan tersebut dengan cara selalu bertanya kepada rekan kerja pada lingkungan kerja yang baru. Kemudian yang kedua adalah dengan selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi yang berkembang begitu pesat. Hal tersebut dapat disikapi dengan selalu mencari tahu tentang teknologi yang terbaru dan juga berdiskusi dengan rekan kerja. Berikut ini merupakan salah satu contoh dalam nilai adaptif yang diterapkan pada lingkungan kerja, yaitu membuat aplikasi berbasis web sebagai pengganti sistem manual. Sebagai adaptasi dengan perkembangan zaman yang tepat, sistem manual tidak relevan lagi untuk diterapkan sekarang. Hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri kita pada lingkungan kerja terhadap perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Selanjutnya yaitu poin kolaboratif. Kolaboratif dapat diartikan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan bagi berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kita dapat menerapkan poin kolaboratif ini dengan cara bekerjasama dalam tugas-tugas yang diberikan sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kita dapat menerapkan dengan cara bermusyawarah dalam menentukan keputusan bersama untuk kemajuan instansi yang diemban.